Gabung TC Jens Raven tak sabar bersinar di Piala Asia U20. Ungkap kriteria pemain, asisten STY bocorkan fakta. Arab Saudi remuk, Bahrain kirim ancaman untuk skuad Garuda. Pemain keturunan yang ready dipanggil Sintayong. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arab Saudi remuk, Bahrain kirim ancaman untuk skuad Garuda. Dua rival segrup timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi dan Bahrain, melakoni semifinal Piala Teluk 2024 pada Selasa 31 Desember waktu setempat. Keduanya meraih hasil bertolak belakang dalam turnamen regional bagi negara-negara di kawasan Teluk Arab ini. Tim Arab Saudi tampil duluan menghadapi Oman di Stadion Sulaybika, Kuwait. Dan pasukan Hervé Renard dipaksa angkat koper dengan kekalahan 1-2. Kekalahan ini pun menyerta momentum positif yang dibangun oleh Renard dan pasukannya. Nyatanya, hasil duel kontra Oman mengkonfirmasi bahwa Saudi belum bangkit sepenuhnya dari krisis hasil bawaan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, performa moncer kembali ditunjukkan oleh Bahrain, di mana beberapa jam setelah hasil minor Arab Saudi, timnas Bahrain berhasil lolos ke final dengan menyingkirkan tuan rumah Kuwait di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad. Padahal, mereka tampil dengan 10 pemain setelah Hasan Al-Jabbar mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-52. Namun, Bahrain malah mencetak gol pasca insiden tersebut melalui aksi Mohamed Marhoun, yakni pada menit 75. Dengan demikian, armada Sintayong pun wajib untuk semakin mewaspadai gebrakan Bahrain ini. Pasalnya setelah menjalani 5 laga konsekutif tanpa kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka bangkit dengan catatan 3 kali menang dalam 4 partai teranyar. Momentum ini tidak boleh berlanjut ketika timnas Indonesia menjamu pasukan Dragan Talajik di Jakarta nanti. Pemain keturunan yang ready dipanggil Sintayong. Pertama, Elkan Bagot. Elkan Bagot merupakan palang pintu timnas Indonesia senior di masa-masa awal naturalisasi pemain keturunan era Sintayong. Saat ini pemain keturunan Inggris itu masih berusia 22 tahun dan bermain untuk Blackpool FC di League One Inggris. Namun sayang, Elkan Bagot kini jarang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain sempat mengalami cedera panjang saat memperkuat tim Liga Inggris Bristol Rovers, Elkan Bagot pun juga tak memenuhi panggilan Sintayong di Piala Asia U23 kemarin. Padahal, Elkan Bagot sendiri merupakan palang pintu timnas Indonesia senior di masa-masa awal naturalisasi pemain keturunan era Sintayong. Kedua, Hugo Samir. Hugo Samir merupakan penyerang muda kelahiran Surabaya. Ayahnya adalah Jackson F. Tiago, mantan sepak bola Brasil yang sukses di Liga Indonesia. Kendati masih berusia 19 tahun, Hugo Samir pun sudah malang melintang di klub-klub besar tanah air. Ia pun sempat menjadi andalan Sintayong di Piala Asia U20 2023 kemarin dan berhasil mencetak 1 assist saat melawan Suriah U20. Namun dalam kesempatan Piala Asia U23, Sintayong tak memanggilnya lagi. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri pun yang sempat memanggilnya pada akhirnya juga mencoret nama Hugo Samir. Saat ini diketahui Hugo Samir bermain untuk Persik Kediri. Ketiga, Cyrus Margono. Cyrus Margono merupakan penjaga gawang blasteran Indonesia Iran yang lahir di Amerika Serikat. Ia kini berusia 22 tahun dan bermain di Liga Yunani bersama dengan Panathinaikos B. Kendati karirnya cukup baik, pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Maret 2024 itu tidak kunjung dipanggil oleh Sintayong. Belum tahu apa penyebabnya, diduga karena ketatnya persaingan di posisi penjaga gawang. Nah, itu tadi 3 pemain keturunan yang ready dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Gabung TC, Jens Raven tak sabar bersinar di Piala Asia U20.
Menjelang bergulirnya Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 sudah memasuki tahap final pemusatan latihan. Sejauh ini, seluruh pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri sudah berkumpul dalam TC di Jakarta mulai 5 sampai dengan 20 Januari. Termasuk dua pemain teranyar yang bergabung yaitu striker naturalisasi Jens Schraven dan kiper Persib Bandung Fitrah Maulana. Jens Schraven sendiri dipastikan hadir melalui pernyataannya sendiri dalam secuil obrolan di konten YouTube Yusa Nugraha. Jens Schraven diketahui saat ini menjadi andalan Timnas Indonesia Muda. Striker berpostur 189 cm ini telah mencetak 7 gol dalam 12 capsnya bersama Garuda Muda. Jens juga telah hadir pada TC sebelumnya, seperti saat di negeri Sakura, Jepang pada November lalu. Kini sang pencetak gol kemenangan Piala AFF U19 pun akan kembali hadir untuk persiapan final. Lalu selanjutnya pemain yang terkonfirmasi hadir ke TC final adalah kiper Persib Bandung Fitrah Maulana. PSSI memanggil saudara Fitrah Maulana untuk mengikuti rangkaian kegiatan Timnas U20 Indonesia. Diharapkan yang bersangkutan dapat bergabung di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2025. Demikianlah tulis Persib Bandung. Fitrah Maulana sendiri memang langganan dari skuad U20 asuhan Indra Syafri meskipun putra daerah Bandung baru mengantongi 1 cap sejauh ini. Adapun Piala Asia U20 sendiri akan dihelat di Cina mulai 6 sampai dengan 23 Februari 2025 ini. Dan tim asuhan Indra Syafri bakal bersaing di grup C dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Nantinya 4 tim semifinal berhak melaju ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Ungkap kriteria pemain asisten STY bocorkan fakta. Komposisi pemain pilihan Sintayong di Timnas Indonesia seringkali mendapatkan sorotan publik, terutama saat tidak menyertakan nama-nama yang di atas kertas cukup bersinar di BRI Liga 1. Ilyas Pasoyevic hingga Stefano Lillipali pun menjadi dua nama yang sempat jadi pembahasan, lantaran tetap tak diberikan kepercayaan oleh STY meski sempat tampil impresif di Liga. Terkini alasan Sintayong tidak selalu memanggil para pemain berkemampuan atau berskill tinggi ke dalam skuad pun terungkap. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu. Menurutnya, Coach Shin memiliki filosofi sepak bola yang dinamis, menekankan pentingnya seluruh pemain bertahan sebagai unit. Untuk dapat menjalankan strategi ini, para pemain pun disebut wajib memiliki satu atribut yakni fisik yang mumpuni, ditambah lagi kemampuan untuk bertahan apapun posisinya di lapangan. Dia bisa memilih untuk tidak drop back dan ingin terus menyerang meskipun misalnya kami menghadapi lawan yang lebih kuat. Jadi jika berbicara tentang filosofi sepak bolanya Sintayong, gaya permainannya memang menuntut kemampuan fisik mumpuni. Demikianlah penjelasan Shin Sang-gyu. Lebih lanjut lagi, Shin Sang-gyu menyebut STY selalu meminta anak asuhnya langsung kembali ke area pertahanan dengan cepat saat kehilangan bola. Di bawah asuhan Sintayong sendiri, kemampuan fisik pemain-pemain Timnas Indonesia memang menjadi jauh lebih baik. Mereka semua mampu berduel hingga pertandingan berakhir.